Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa menghaturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa menikmati hidup sampai sekarang ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kami dari bagian dakwah unit 126 KKN Angkatan 61 Universitas Islam Indonesia akan menyampaikan pedoman pelaksanaan ibadah sholat selama pandemi COVID-19. Tema ini kami angkat karena di tengah masyarakat terjadi kebingungan bagaimana caranya untuk melakukan ibadah sholat di masjid, tetapi di sisi lain juga tetap menjaga kesehatan masing-masing jamaah. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 telah berhasil mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi hingga ibadah. Ibadah merupakan ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya sebatas hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala semata, melainkan juga manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta. Banyak kegiatan ibadah ditiadakan guna untuk mengurangi penambahan orang yang terjangkit COVID-19. Protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah mewajibkan masyarakat untuk selalu melakukan social distancing di setiap kegiatan sehari-hari, termasuk ibadah sholat. Kita tahu bahwa merapatkan shaf merupakan syarat sempurnanya sebuah sholat. Sedangkan kita juga harus menjaga kesehatan masing-masing. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat di masjid dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga video ini membantu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hadis dan tuntutan ibadah sholat selama masa pandemik. Yang pertama, hukum shaf yang berjarak. Pada dasarnya, hukum sholat berjamaah adalah sunnah mukaat. Adapun menjaga jiwa dari tertularnya virus yang mematikan, hukumnya ialah wajib. Memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah itu adalah lebih baik. Jika ada yang tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan jarak makmum, berjauhan dengan niat menghindari kontak fisik, itu dapat mengurangi keutamaan sholat. Sholat berjamaah mensyaratkan rapih dan rapatnya shaf. Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan hukum taswiyah suhuf adalah mustahab, bukan wajib. Sehingga meninggalkan kerapihan dan rapatnya shaf dalam sholat jamaah tidak membatalkan sholat. Salah satu argumentasinya adalah lafaz hadis yang berbunyi, kerapihan shaf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata tamam yang berarti kesempurnaan adalah bersifat tambahan, di luar dari yang semestinya, sehingga tidak membatalkan sholat jika meninggalkannya. Meski ada ulama yang membolehkan sholat berjamaah yang renggang dalam kondisi darurat, namun sikap hati-hati kita harus lebih diutamakan. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan, semisal sebelum adanya jaminan siapa yang sudah tertular atau tidak tertular dari virus COVID-19 ini. Kita perlu memahami dengan baik maksud hadis. Hindarilah wabah penyakit seperti larimu menghindari kejaran macan. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari, kita diminta menghindari semaksimal secara serius penyakit, terlebih virus dari COVID-19 yang sangat mudah menular dan mematikan ini. Selanjutnya yang kedua, mengenai hukum sholat yang bermasker. Dalam sholat, terutama sujud, terdapat 7 anggota badan yang merapat ke lantai tempat kita sholat. Ketujuh anggota badan tersebut yang pertama adalah dahi, termasuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari kaki.
Terkait hidung, ada yang memasukkannya sebagai bagian dari dahi dan juga ada yang tidak memasukkannya. Imam Al-Nawawi dalam Al-Majmu menyatakan makruh sholat menggunakan litsam atau bahasa kekiniannya masker, dengan dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan menutup mulut. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam situasi pandemi COVID-19, penggunaan masker sangat penting dilakukan untuk mencegah masuknya virus ke dalam mulut dan hidung. Sementara itu, lantai tempat kita sholat terkadang tidak dapat kita pastikan apakah terdapat virus di atasnya atau tidak. Dalam kaidah fiqhiyah ditegaskan bahwa pencegahan bahaya terhadap bahaya itu lebih diprioritaskan. Atas dasar itu, penggunaan masker saat sholat di tempat yang tidak dapat dipastikan steril itu dapat dibenarkan. Kondisi darurat memperbolehkan penggunaannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai meninggalkan sholat Jumat berkali-kali selama merebaknya pandemi COVID-19. Tidak Jumatan bagi yang wajib Jumatan tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat adalah tergolong dosa. Sejumlah riwayat hadis menyebutkan tentang itu, di antaranya yaitu, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut karena meremehkan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hatinya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi, Al-Tabrani, dan Al-Daruqutni. Hadis lain juga menyebutkan yaitu, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, niscaya ia tergolong sebagai orang munafik. Hadis riwayat Al-Tabrani. Kedua hadis tersebut menggariskan bahwa meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur atau karena meremehkan. Ketika tidak Jumatan bukan karena meremehkan atau karena adanya uzur, maka itu bukanlah yang dimaksud dalam hadis tersebut. Beberapa uzur yang memperbolehkan tidak Jumatan adalah yaitu hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaiannya dan menghalanginya untuk melakukan sholat. Selain itu, adanya salju, cuaca yang sangat dingin, sakit yang menyulitkan untuk ikut berjamaah di masjid, kekhawatiran adanya gangguan keselamatan jiwa dan kehormatan diri. COVID-19 ini tergolong salah satu uzur karena kekhawatiran menulari atau tertular virusnya ketika ikut Jumatan yang notabene-nya mengharuskan dilaksanakan berjamaah. Jangankan 3 kali, lebih dari itu pun, jika memang kondisi merebaknya COVID-19 belum berubah ke situasi yang aman, maka tidak melaksanakan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah masing-masing adalah diperbolehkan. Hal ini adalah keringanan atau dispensasi rukhsah dalam syariat Islam jika terdapat uzur. Dan yang terakhir adalah argumen tentang menutup masjid. Di sejumlah negara, pemerintah setempat atas masukan ulama menghimbau untuk menutup masjid demi menghindari penyebaran COVID-19. Tentu saja, kebijakan tersebut tidak bermaksud merendahkan wibawa masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempat ibadah umat Islam. Apalagi menstigma masjid sebagai tempat penyebaran virus. Poinnya di sini adalah bukanlah melarang sholat ataupun beribadah di masjid, tetapi mencegah berkumpulnya banyak orang ataupun menghindari kontak fisik di masa merebaknya pandemi COVID-19 ini. Hal ini sejalan dengan hadis, yaitu janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah juga bersabda, siapapun yang mendengar seruan, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali uzur. Seseorang bertanya, apa saja ya Rasulullah uzur itu? Rasulullah menjawab, yaitu rasa takut dan rasa sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam
dalam melaksanakan sholat di masjid selama pandemi COVID-19 diharapkan untuk melakukan wudhu di rumah masing-masing. Diharapkan untuk selalu membawa sajadah pribadi dan selalu menggunakan masker. Dan jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer atau melakukan cuci tangan. Selama melakukan ibadah sholat di masjid, diharapkan untuk selalu menjaga jarak 1 meter antar jamaah. Bila Anda merasa tidak enak badan, diharapkan untuk tidak berangkat ke masjid terlebih dahulu.